Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak atau yang kerap disapa dengan panggilan Abah Falak lahir pada tahun 1842 M, di Pondok Pesantren Sabi, Desa Purbasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nama kecil beliau adalah Tubagus Muhammad, tetapi ada juga yang mengatakan nama kecil beliau adalah Abdul Halim kemudian diubah menjadi Abdul Haris. Sedangkan gelar Falak itu sendiri diberikan oleh gurunya Syekh Said Afandi Turki, pada saat beliau mempelajari ilmu hasaf dan falak, perbintangan red, di Mekah. Sejak kecil beliau diasuh oleh ayahandanya Kiai Haji Tubagus Abbas dan ibundanya Ratu Quraisin. Ayahnya sendiri adalah keturunan keluarga Kesultanan Banten, silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah, sedangkan ibunya Ratu Quraisin merupakan keturunan dari Sultan Banten. Ayahandanya Kiai Haji Tubagus Abbas merupakan seorang ulama besar di Banten. Ia merupakan pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Sabi. Melalui garis keturunan dari ayahnya, Abah Falak berasal dari keturunan keluarga besar Kesultanan di Banten. Bahkan merujuk kepada silsilah keluarganya, Abah Falak termasuk keturunan salah seorang mubalain utama, Wali Songo, yang memiliki putra bernama Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati. Abah Falak wafat pada tanggal 19 Juli tahun 1972 Masehi, atau 8 Jumadil akhir 1392 H, yang di usianya yang ke-130 tahun. Beliau dimakamkan di areal komplek Pondok Pesantren Al-Falak, yang tidak jauh dari Masjid Al-Falak. Beliau meninggal karena sakit ringan. Hampir seluruh ulama dan habib termasuk masyarakat di tanah air banyak yang ikut mensholatkan dan mengantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sekarang Pondok Pesantren Al-Falak dikelola oleh buyutnya, generasi 4, Abah Falak yang tinggal di Pagentongan, dan Pondok Pesantren Al-Falak tetap konsisten untuk membantu pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sangat islami, insya Allah. Abah Falak melepas masa lajangnya dengan menikahi Siti Fatimah, sosok gadis dari Pagentongan, Bogor. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Tubagus Muhammad Thohir, atau yang lebih dikenal dengan Aceng. Dari TB Thohir lahirlah beberapa orang cucu dan buyut yang sekarang beberapa di antaranya mengabdi di pesantren Al-Falak dan sekitarnya. Abah Falak bermukim di Pagentongan hingga akhir hayatnya. Abah Falak memulai pendidikannya dengan belajar baca tulis Al-Quran, Sufi dan terutama pemantapan akidah Islam langsung kepada ayahnya, Kiai Haji Tubagus Abbas. Saking cintanya pada ilmu agama beliau sampai pernah mengembara di usia yang sangat muda, yaitu 15 tahun. Ia berguru pada ulama Banten dan Cirebon untuk menuntut dan memperdalam ilmunya. Pada usia 17 tahun tepatnya tahun 1857 untuk pertama kalinya beliau berangkat ke Tanah Suci untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun. Beberapa bidang keilmuan yang beliau pelajari dan perdalam hingga ke Timur Tengah antara lain ilmu tafsir Al-Quran, dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mansur Al-Madani, ilmu hadits dari Sayyid Amin Kuti, ilmu tasawuf dari Sayyid Abdullah Jawawi, ilmu falak dari Afandi Turki, ilmu fiqh dari Sayyid Ahmad Habsi, Sayyid Ba'arum, Syekh Abu Zahid dan Syekh Nawawi Al-Falimbani, ilmu hikmat dan ilmu dari Syekh Umar Bajenet Makkah, Syekh Abdul Karim dan Syekh Ahmad Jaha Banten, dan beberapa ulama besar lainnya antara lain Syekh Ali Jabra, Syekh Abdul Fatah Al-Yamani, Syekh Abdul Rauf Al-Yamani, Sayyid Yahya Al-Yamani, Syekh Zaini Dahlan Makkah, dan ulama-ulama besar dari Banten diantaranya, Syekh Salman, Syekh Soleh Sonding, Syekh Sofyan dan Syekh Sohib Kadu Pinang. Selama berada di Mekah beliau tinggal bersama Syekh Abdul Karim. Dari Syekh Abdul Karim beliau mendapatkan kedalaman ilmu tarekat dan tasawuf. Bahkan oleh Syekh Abdul Karim yang dikenal sebagai seorang wali agung dan ulama besar dari tanah Banten yang menetap di Mekah itu. Abah Falak dibaiat hingga mendapat kepercayaan sebagai mursyid, guru besar Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Pada tahun 1878 beliau kembali ke tanah air. Beliau sempat tinggal di tempat kelahirannya Pandeglang, Banten dan mendapat kepercayaan memimpin Pondok Pesantren Sabi yang ditinggalkan ayahandanya. Tetapi seperti perjalanan seorang mubalain pada umumnya, aktivitas dakwah dan tabliknya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam tidak akan terhenti sampai di sana. Sebagai wujud untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, sejak tahun itu beliau mulai melancarkan aktivitas tablik dan dakwah secara estafet. Dimulai dari daerah Pandeglang,
Banten hingga sampai ke Pagentongan Bogor. Abah Falak merupakan seorang ulama yang karismatik. Hingga saat ini beliau telah tiada, makamnya masih sering diziarahi oleh banyak orang dari berbagai penjuru tanah air, bahkan oleh para pejabat negara. Ini menunjukkan suatu bukti bahwa semasa hidupnya beliau memiliki kedalaman ilmu dan pengaruh yang sangat luas di berbagai khayalak. Pernyataan seperti itu didukung oleh pengakuan beberapa ulama besar termasuk para habib di Nusantara. Mereka memberikan pengakuan bahwa Abah Falak merupakan seorang waliullah. Hal itu pernah disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Atta, Cipayung, Habib Soleh Tanggul Jawa Timur, dan Habib Ali al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Salah satu karomah Abah Falak adalah ketika 3 hari menjelang wafatnya beliau sempat dikunjungi oleh para gurunya yang telah tiada, seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Said Abdul Turki, Syekh Abdul Karim, bahkan juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada juga yang mengatakan beliau bisa mengetahui apa maksud dan tujuan orang yang akan datang padanya. Selain itu diterangkan pula, bahwa Abah Falak sering melakukan perjalanan singkat antara Pagentongan, Banten. Selama di Banten beliau menjadi seorang ulama besar yang menjadi pusat kunjungan berbagai kalangan masyarakat Banten. Artinya, di sana dapat dilihat tidak semata-mata seorang individu yang memiliki pengaruh luas. Tapi, jelas ada konteks kekaromahan yang dimilikinya dan diyakini khalayak masyarakat yang tidak mungkin dapat dituangkan secara keseluruhan di dalam tulisan yang serba singkat ini. Subhanallah, Tabarokallah, Abah Falak itu seorang yang alim, wali, alamah, perawakannya kecil, kulitnya putih berseri. Beliau sangat ramah dan selalu tersenyum kepada yang menyapanya, ucap Kiai Haji Zain, orang yang pernah menjadi pengawal pribadi Abah Falak. Lebih jauh, lelaki keturunan kelima dari Abah Falak itu menuturkan, Abah Falak tinggi badannya sekitar 150 cm, Abah selalu memakai udeng, sorban yang dililitkan di kepala red, wajahnya selalu berseri, tutur katanya lembut namun tegas dan jelas. Bahkan dikagumi oleh semua orang, baik dengan para ulama, habib dan sahabat-sahabatnya yang datang bersilaturahmi kepadanya. Abah Falak dalam berbicara selalu menggunakan bahasa Arab yang fasih, sedangkan kalau kepada santri-santri dan tamunya selalu menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Lanjut Kiai Haji Zain, selain ahli falak, Abah juga seorang ahli zikir dan tarekat. Setiap harinya beliau tidak pernah lepas dari tasbih. Bahkan Abah Falak selalu mengingatkan supaya mulut kita jangan sampai kering, tetapi harus basah dengan berzikir, membaca istighfar, dan sholawat Nabi. Abah Falak termasuk ulama besar yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya, karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap pagi memakan 2 telur ayam kampung, kemudian jalan-jalan sambil melihat-lihat pondok pesantren, madrasah, majelis taklim dan masjid, tutur Kiai Haji Zain. Semasa hidupnya Abah Falak dikenal sebagai seorang yang dermawan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong dan beliau selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Yang tidak kalah menarik menurut penuturan Kiai Haji Zain, bahwa apabila kedatangan tamu yang niatnya tidak bagus, maka beliau seperti orang tuli. Pernah suatu saat Abah Falak kedatangan tamu yang minta nomor togel. Pada saat orang itu mengutarakan maksudnya, Abah Falak bertanya berulang kali seolah-olah sama sekali tidak mendengar apa yang diutarakan orang itu. Bahkan secara tiba-tiba, Abah Falak menyuruh orang itu pulang. Mustafa